Alhamdulillah kita sudah istirahat ya anak-anak. Ya. Kita lanjutkan ke pelajaran apa sekarang? IPAS. IPAS. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Apakah ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi hari ini itu kita akan mempelajari tentang apa? Tentang rangka, sendi, dan otot ya. Rangka, sendi, dan otot. Sebelumnya guru bertanya, apakah kalian semuanya sehat hari ini? Sehat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk kelas 6. Semangat untuk pelajaran kita hari ini ya. Sekarang kalau rangka, sendi, dan otot. Tadi anak-anak itu datang ke sekolah naik apa? Motor. Bisa? Iya. Ada yang naik sepeda? Oh, Mbak Diva. Mbak siapa? Bisa. Yang laki-laki nggak ada yang naik sepeda? Oh, Mas Alif. Ada yang jalan kaki nggak? Oh, nggak ada. Namanya jauh-jauh ya. Nah, kalau kalian kesini tadi naik sepeda, kira-kira sepedanya kok bisa gerak? Kalian melakukan apa pada sepedanya? Diapain? Di kayu. Sampai parkiran kalian kesini, bagaimana caranya kok bisa sampai kelas? Jalan. Kalau jalan itu berarti apakah kalian diam di tempat atau bergerak? Bergerak. Kalau waktu jalan, apa bagian tubuh yang bergerak? Kaki. Apakah tangannya juga ikut bergerak? Ya. Tangannya. Kepalanya? Jadi yang bergerak adalah kaki. Sekarang guru tanya, kok bisa ya kakinya kalian itu bergerak? Siapa yang menggerakkan kaki kalian? Otot. Wah, tepuk tangan untuk kelas-kelas. Di dalam tubuh kita ini, yang kalian itu adalah tubuhnya ya. Nah, kalau di dalamnya itu ada apa? Kalau kita bilang kok keras ya, ada apa? Tulang. Apakah tulang ini bergerak sendiri? Aku mau jalan, aku mau mukul. Apakah seperti itu? Tidak. Tapi ada yang menggerakkannya. Apa itu? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya Bu Guru ada video ya, kita saksikan bersama-sama. dengan sistem saraf yang mengatur dan mengendalikan gerak. Nah, kita akan bahas mulai dari sistem gerak. Alat gerak kita terbagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang berperan sebagai alat gerak pasif adalah rangka atau yang biasanya disebut tulang, sementara alat gerak aktif itu adalah otot. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka digerakkan oleh otot, sementara otot disebut alat gerak aktif karena otot menggerakkan rangka. Nah, ini ya. Kalian perhatikan baik-baik di layar. Guru sudah memutar sebuah video tentang kenapa kok kita bisa bergerak. Kenapa tubuh kita itu bisa bergerak. Yang tadinya dari parkiran sampai ke kelas sampai ke musola ataupun sampai kemana tadi siang-siang istirahat kemana? Mandi. Ternyata itu ada penyebabnya karena kita mempunyai sistem gerak, ada pasif dan aktif. Kalau berdasarkan ini siapa yang dimaksud dengan alat gerak pasif? Rangka. Kalau alat gerak aktif? Otot. Untuk bisa lebih dalam lagi, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Nanti Bu Guru akan bagi dalam beberapa kelompok. Kemarin kita sudah ya bagi beberapa kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama
Hamzah, kelompok 4. Oke, are you ready? Oke, ya. Sekarang guru kasih LKPD ya. Agar kita lebih mengerti apa itu alat gerak, kita akan membuat yang namanya replika tangan. Coba tangannya diangkat. Apakah tangan kamu bisa bergerak? Mas Faiz sakit? Oh, jangan ngantuk ya. Tidak boleh tangannya apakah bisa bergerak? Ya, kenapa ya tangannya bisa bergerak? Karena digerakkan oleh apa? Oke, di sini Bu Guru sudah membagikan LKPD di setiap kelompok. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya. Jika ada pertanyaan, panggil Bu Guru ya. Kalau di situ nanti ada pertanyaannya, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Oke, saya sudah dimulai ya. Setelah itu digunting, terus itu benarnya ada kelompok yang sudah selesai. Ayo, 5 menit lagi ya. Pertanyaannya dikerjakan. Selain membuat juga Thank you.
Gimana ya? Gimana? Gak apa-apa. Sudah? Oke, sekarang kelompok mana yang mau praktek ke depan? Kelompok mana? Punya Mas Aing kelompok apa namanya? Bebek. Di bawah itu lagi tangannya ke depan. Dipraktekkan, Mbak Diva. Mbak Diva, dipraktekkan ke depan. Sama Mas Aing. Atau Mas Aing boleh yuk ke depan. Kelompok yang lain, mari kita perhatikan kelompok bebek. Yang pertama, silakan dipraktekkan dihadapkan ke sana Mas, lihatin ke teman-teman. Itunya Mas. Balik. Nah, tadi kalian sudah membuat replika tangan. Jadi kalau tangannya itu ada apanya itu Mas? Dipasangnya apa itu Mas? Tali. Jika talinya ditarik dihadapin sama kok ya Mas, bukan Mas. Kalau ditarik satu, misal mana itu yang ditarik? Jari manis. Ya. Kalau ditarik semuanya, bagaimana jika ditarik semuanya? Akan bergerak seperti apa? Seperti tangan. Kalau semua ditarik, jari apa yang melengkung? Semuanya ya. Oke, kita tuh kasih close untuk kelompok bebek. Sekarang setelah tadi membuat peraga tangan, itu tadi guru sudah membagikan pertanyaan ya. Kelompok mana yang akan menjawab pertanyaan yang A? Kelompok Mbak Najwa, kelompok apa? Ayam. Ya, silakan dibaca sambil berdiri Pak, di situ aja. Berdiri Mas, berdiri. Nomor 1 Mas. Pertanyaan pertama apa Mas? Apa fungsi sebelah dalam percobaan ini? Ya. Agar rangka tangan bisa bergerak. Ya, agar rangka tangan bisa bergerak. Boleh. Sekarang pertanyaan yang B dari kelompok mana ini? Apa Mas? Unggas ya. Berdiri Mas. Ayo Mas. Ellen. Baca yang kedua. Yang keras. Ayo Mas. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan percobaan dalam percobaan ini? Tidak bisa menekuk. Tidak bisa menekuk. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga, yang C. Dari kelompok Angsa. Oke, berdiri Mas. Pertanyaannya dibaca. Apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Ya. Menggerakkan tangan. Untuk menggerakkan tangan. Oke, kita beri aplaus untuk semua kelompok. Mana tepuk tangannya kelompoknya? Beri dia B, beri dia O, beri dia B. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Jadi anak-anak, kita tadi sudah mempelajari apa itu sistem gerak dan sudah mempraktekannya. Mengapa kita itu bisa bergerak? Oke.
dari alat gerak pasif yaitu nafas, sedangkan alat gerak aktif otot. Jangan lupa Bu Guru berpesan di rumah, karena kita tahu bahwa alat gerak kita itu sangatlah berguna, nggih. Harus kita jaga. Ya, dengan salah satunya dengan berolahraga. Apa ada pertanyaan untuk hari ini? Ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, Bu Guru akhiri